Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang 25 Syawal 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk wanita muslimah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina wahfadna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ampunan dan kesehatan yang menyeluruh. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau ampunan dan kesehatan di dunia dan di akhirat. Kami mohon kepada Engkau keselamatan di dalam diri kami, harta kami, keluarga kami, dan di dalam ilmu kami. Ya Allah, jagalah kami dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, dari atas kami, dan kami berlindung dengan keagungan-Mu mendapatkan musibah dari arah bawah kami. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Pada pertemuan kali ini kita membahas bab yang baru di dalam risalah yang kedua, yaitu Mau'izatun Nisa. Risalah yang kedua adalah Mau'izatun Nisa, nasihat-nasihat untuk wanita. Dan pada risalah yang kedua ini ada beberapa bab. Bab yang pertama yaitu Mau'izatun Nisa. Bab yang kedua Fitnatun Nisa wa dararul ikhtilat. Fitnah wanita dan bahaya
melakukan perbuatan ikhtilat. Saya ulangi, babnya adalah fitnah wanita dan bahaya berikhtilat. Kita akan jelaskan satu-satu dari kata ini. Fitnatun nisa artinya adalah fitnah wanita. Tetapi perlu diingat, kata fitnah bukan yang dipahami dalam bahasa Indonesia. Kalau fitnah yang dipahami dalam bahasa Indonesia berarti perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang. Ini adalah fitnah yang ada dalam bahasa Indonesia. Tapi memang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti fitnah yang lain, yaitu perbuatan yang menimbulkan kekacauan. Perbuatan yang menimbulkan kekacauan, seperti mengusir orang lain dari kampung halamannya, merampas harta, menyakiti orang lain, menghalangi dari jalan Allah, atau melakukan kemusyrikan. Maka kalau yang dimaksudkan oleh Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah adalah makna yang kedua, perbuatan yang menimbulkan kekacauan. Ya, makna fitnah di sini maksudnya adalah perbuatan yang menimbulkan kekacauan. Jadi sering sekali kata fitnah dipakai dalam judul-judul ceramah, seperti misalkan fitnah hari kiamat atau fitnah akhir zaman. Maka ini bisa saja dipakai dengan makna fitnah akhir zaman, yaitu perbuatan yang menimbulkan kekacauan di akhir zaman. Maka berarti kalau kita katakan fitnah wanita, berarti adalah perbuatan yang menimbulkan kekacauan disebabkan karena perempuan. Itu maksud dari bab yang diinginkan oleh penulis Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala, yaitu perbuatan yang menimbulkan kekacauan disebabkan karena godaan wanita. Itu makna bab fitnah at-tunnisa, fitnatun nisa, fitnah wanita. Perbuatan yang menimbulkan kekacauan disebabkan karena godaan wanita. Adapun kalau kita ingin perlebar untuk memperkaya khazanah ilmiah kita, maka arti fitnah secara bahasa disebutkan oleh Al-Azhari yang menulis Kamus Besar Bahasa Arab Tahdzibul Lughah, bahwa jima'u ma'na al-fitnah fi kalamil Arab al-ibtila wal imtihan, yang artinya makna yang menyeluruh dari kata fitnah di dalam perkataan orang Arab adalah al-ibtila, ujian, wal imtihan, tes. Ujian dan tes. Ini makna fitnah secara bahasa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, wa min hadza qaulullah azza wa jal, dan dari makna ini firman Allah Subhanahu wa taala, yaumahum 'alan nari yuftanun, yang artinya pada hari itu mereka orang-orang kafir di dalam neraka yuftanun. Artinya yuftanun yaitu diuji, dibersihkan. Sebagaimana seorang pandai besi membersihkan karatan-karatan yang ada pada besi, kemudian karatan yang ada pada perak. Dibersihkan dosanya sehingga nanti dia dimasukkan ke dalam surga. Kalau seandainya dia orang yang bertauhid, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna fitnah secara bahasa itu al-ibtila wal ikhtibar wal imtihan, ujian, tes. Sebagaimana juga disebutkan oleh Ibnu Faris
di dalam kitab Kamus Besar Bahasa Arab Maqayisil Lughah. Al-fa wat-ta wan-nun aslun sahihun yadullu 'ala al-ibtila wal ikhtibar. Kata fitnah dari huruf fa, ta dan nun adalah sebuah kata yang dari huruf yang sahih menunjukkan kepada makna ujian atau tes. Makna ujian atau tes. Di sana ada penambahan makna secara bahasa dikatakan oleh Ibnu Al-Athir di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis bahwa al-fitnah al-ikhtibar wal-imtihan wa qad kathura isti'maluha fi ma akhrajahu al-ikhtibar min al-makruh thumma kathura hatta istu'mila bima'na al-ithm wal-kufr wal-qital wal-ihraq wal-izalah was-sarfu 'ani syai'. Ini perhatikan, ini tambahan makna. Fitnah secara bahasa ujian, tes, dan banyak pemakaiannya di dalam makna ujian dari sesuatu yang dibenci, yaitu seperti musibah, ujian dari sesuatu yang dibenci. Kemudian akhirnya orang memakai kata fitnah dengan makna dosa, kekufuran, pertempuran, pembakaran, menghilangkan sesuatu, memalingkan dari sesuatu. Jadi makna fitnah dalam bahasa Arab banyak. Makanya kalau seandainya ada di dalam perkataan seseorang ataupun tema sebuah pengajian ceramah agama, fitnah akhir zaman bisa dipakai ya dengan makna fitnah tersebut, yaitu perbuatan yang menimbulkan kekacauan di akhir zaman. Bisa saja dipakai seperti itu. Tetapi sebagian orang awam tidak faham, ya, tidak faham. Karena sebagian orang awam memaknai fitnah adalah sebuah berita bohong tanpa ada dasar yang disebarkan di tengah manusia. Tetapi bisa saja dipakai dengan fitnah akhir zaman. Tapi lebih utama lagi huru hara di akhir zaman, artinya kekacauan yang terjadi di akhir zaman. Taib, para ikhwan yang dirahmati Allah, berarti sekali lagi saya katakan, ketika penulis mengatakan fitnatun nisa, fitnah wanita, berarti perbuatan yang menyebabkan kekacauan disebabkan godaan wanita. Itu yang dimaksud dari bab ini. Perbuatan yang menyebabkan kekacauan tersebut seperti misalkan perzinahan, seperti misalkan pelecehan terhadap perempuan, kemudian juga syahwat-syahwat yang diharamkan, dan lain-lainnya akan kita sebutkan nantinya. Kemudian penulis mengatakan wal dararul ikhtilat, dan bahaya ikhtilat. Ikhtilat artinya adalah terjadinya percampuran antara lelaki dan perempuan. Terjadinya percampuran antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ada hijab. Itu namanya ikhtilat. Ada namanya khalwat, kha lam waw ta marbutuh, khalwah, yaitu berdua-duaannya lelaki dan perempuan di dalam sebuah ruangan dan tidak ada satu pasang mata manusia pun melihatnya, tanpa ada hijab di antara mereka berdua, dan lelaki tersebut bukan mahram. Jadi ada dua istilah, al-ikhtilat dan al-khalwat. Dua-duanya dosa dan haram dilakukan. Ikhtilat, percampuran antara para lelaki dan para perempuan di sebuah yang bukan mahram, di sebuah tempat tanpa hijab, tanpa penghalang yang menghalangi pandangan para lelaki dan para perempuan tersebut. Itu namanya ikhtilat, dan ini diharamkan dalam agama Islam yang akan kita sebutkan nanti dalil-dalilnya. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk juga di dalamnya adalah kita katakan ini khalwat. Khalwat yaitu berdua-duaannya seorang lelaki dan perempuan yang bukan mahram di sebuah tempat
tanpa ada hijab dan tidak ada seorang sepasang mata manusia pun melihatnya. Itu namanya khalwat. Dan kita akan bahas perkara ini. Sebelumnya kita baca dulu apa yang disebutkan oleh penulis Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Beliau mengatakan, Inna ad-din al-islamiyya al-hanifa bitawjihatihi asy-syadidati wa irsyadatihi al-hamidati sana al-mar'ata al-muslimah. Sesungguhnya agama Islam yang lurus dengan bimbingannya yang benar dan penyuluhannya yang terpuji benar-benar telah menjaga wanita muslimah. Artinya, setiap syariat Islam yang ada di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jika dilaksanakan perintahnya, dijauhi larangannya, maka salah satu tujuan utamanya adalah menjaga wanita muslimah, menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaannya, menjaga kemaluannya, ya. Wa hafidha laha syarafaha wa karamataha. Dan Islam telah menjaga wanita kemuliaannya dan kehormatannya. Wa takaffala laha bi'izziha wa sa'adatiha. Dan telah menjamin untuk wanita untuk kejayaannya dan kebahagiaannya. Sekali lagi saya katakan, ini akidah seorang muslim, tidak boleh dia ragu di dalamnya, bahwasanya syariat Islam baik yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, apabila perintahnya dilaksanakan dan larangannya dijauhi, maka pasti mendatangkan kebahagiaan, kemuliaan, kejayaan bagi hamba tersebut, terutama perempuan. Ya, saya beri contoh misalkan tentang diam di rumah. Seorang perempuan tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan keperluan yang sangat mendesak. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ahzab, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Diamlah kalian, wahai para perempuan, di rumah-rumah kalian. Surah Ahzab ayat 33. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad, وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ. Dan rumah-rumah perempuan lebih baik bagi mereka. Selama seorang wanita muslimah mengerjakan ini, maka niscaya dia akan bahagia. Dia akan mulia. Dia akan mendapatkan kejayaan hidupnya. Ya, dia tidak tertipu dengan ajakan-ajakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengeluarkan perempuan dari rumahnya dengan dalih kesetaraan gender, dengan dalih hak asasi manusia, dengan dalih atau apapun. Ya, ini sebuah akidah seorang muslim bahwasanya syariat Islam yang ada dalam Al-Quran hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jika dikerjakan pasti mendatangkan kebahagiaan, pasti mendatangkan kemuliaan, kejayaan bagi seorang hamba tersebut, terutama perempuan. وهيأ لها أسباب العيش الهنيء بعيدا عن مواطن الربا والفتن والشر والفساد. Dan Islam telah menyediakan untuk perempuan sebab-sebab hidup yang nyaman, jauh dari hal-hal yang meragukan, jauh dari fitnah-fitnah. Lihat ya, jauh dari hal-hal yang menyebabkan kerusakan, keburukan. Islam telah menyediakan itu. Di antaranya tema kita ini, yaitu tidak diperbolehkan melakukan ikhtilat ataupun khalwat. Wa hadza kulluhu min rahmatillahi jalla wa ala bi'ibadihi. Dan ini seluruhnya adalah dari rahmat Allah jalla wa ala terhadap hamba-hambanya. Haitsu anzala lahum syari'atahu nasihatan lahum. Yang mana Allah telah menurunkan bagi hamba-hambanya syariatnya sebagai kebaikan untuk mereka, maslahat untuk hamba-hambanya, wa muslihatan li fasadin, dan memperbaiki kerusakan mereka, wa muqawwimatan li'wijajihim, dan meluruskan
kebengkokan mereka, wa mutakallifatan bisa'adatihim, dan menjamin kebahagiaan mereka. Wa min dzalik, dari syariat tersebut adalah ma syara'ahu Allah tabaraka wa ta'ala min at-tadabiril 'azimah wal ijra'atil qawimah allati taqta'u dabiral fitnah bainar rijali wan nisa. Apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari peraturan-peraturan yang agung. Kemudian SOP-SOP yang lurus yang memutuskan timbulnya fitnah antara para lelaki dengan para perempuan. Timbulnya perbuatan yang menghantarkan kepada kehancuran di antara para lelaki dan perempuan. Wa tu'inu ala ijtinabil mubiqat, dan peraturan tersebut menolong untuk menjauhi hal-hal yang membinasakan. Wal bu'di 'anil fawahish wal muhlikat, dan menjauhi dari perbuatan fahisyah. Perbuatan fahisyah yaitu zina. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Fathul Bari, al-fahishatu kalimatun tutlaqu 'alal jima'. Fahisyah adalah itu rafas ya. Fahisyah yaitu ucapan yang menunjukkan kepada perbuatan zina. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina, innahu kana fahisyah. Sesungguhnya dia adalah perbuatan fahisyah. Surat Al-Isra ayat 32. Perbuatan keji. Kenapa keji? Yafhashuhul aqlu wasyara'. Akal sehat tidak menerimanya, apalagi syariat yang lurus tidak menetapkannya. Wal bu'du 'anil fawahishil muhlikat, dan menjauhkan dengan wal bu'di 'anil fawahishil muhlikat, menolong seorang wanita dan hamba-hamba Allah lainnya untuk menjauhi dari perbuatan zina yang membinasakan. Rahmatan minhu bihim. Ini ingat baik-baik. Sebagai bentuk rahmat dari Allah untuk hamba-hambanya. Jadi, subhanallah para ikhwah, rahmat Allah bukan hanya sekedar harta, emas, perak, rumah megah, mobil mewah, atau yang semisalnya. Bukan. Tetapi salah satu rahmat Allah adalah Allah mensyariatkan yang dengan syariat tersebut terjaga kemuliaan seorang hamba. Yang dengan syariat tersebut dia jauh dari kerusakan. Baik kerusakan agama, kerusakan ibadah, kerusakan akhlak. Wasiyanatan li'a'radhihim. Dan ini maksud dari firman Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Kasih sayang Allah bukan hanya pada Allah memberikan kepada hamba tersebut harta. Kasih sayang Allah juga dilihat dari sisi syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan syariat dilarang menjauhi perbuatan zina, bukan hanya sekedar melakukan perbuatan zina dilarang, tetapi mendekati perbuatan zina dilarang, maka ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah. Karena kalau seandainya seseorang mendekati perbuatan zina, dia akan terperosok kepada perbuatan zina, dan itu pasti. Kalau sudah terperosok pada perbuatan zina, maka yang ada hanya kerugian dunia akhirat. Di dunianya dirinya menjadi tidak tenang, takut diketahui oleh orang, kemudian dia juga tidak tenang, khawatir istrinya juga berzina sebagaimana dia berzina, tidak tenang juga terhadap anak-anaknya, dia khawatir anak-anaknya dizinai oleh orang sebagaimana dia dizinai orang. Kemudian dari sisi kesehatannya juga tidak baik, dia akan mendapatkan na'udzubillah penyakit akibat zinanya. Kemudian dia juga dari sisi ekonominya, akhlaknya, dan semisalnya. Jadi rahmat Allah ketika Allah mensyariatkan dilarang untuk mendekati perbuatan zina,
itu adalah rahmat Allah. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wasiyanatan li'aradihim, dan menjaga atas kehormatan mereka, wa himayatan lahum min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Dan penjagaan untuk mereka dari kerendahan dunia dan siksa akhirat. Nah, kemudian Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah menyebutkan, wal mar'atul muslimatu ta'ishu fi kanafil Islam wa fi dhaw'i tawjihatihi wa adabihi al-'idham ashiyatan hani'atan. Dan wanita muslimah hidup di dalam naungan Islam, di dalam naungannya dan bimbingannya dan adab-adabnya yang agung, dengan kehidupan yang nyaman. Mil'uha as-sa'adatu wal-'izzu wat-tuma'ninatu wa rif'atu fi dunya wal akhirah. Yang isinya kebahagiaan, kejayaan, ketenangan, ketinggian derajat di dunia dan di akhirat. Ya, ini sebagaimana sudah saya tekankan tadi, bahwa akidah, keyakinan yang sangat mendalam meresap di dalam hati, bahwa tidak boleh kita ragu di dalamnya, bahwa syariat Islam pasti mendatangkan kebahagiaan, kemuliaan, ketenangan, ketinggian derajat dunia akhirat. Itu pasti. Tidak boleh kita ragu. Dengan walaupun ada orang-orang yang di zaman sekarang meragukan hal itu. Seperti misalkan baru-baru saya lihat, ada orang merasa aneh dengan hadis seorang istri jika menolak ajakan suaminya untuk berjima di atas ranjang tanpa sebab, maka dia dilaknat oleh para malaikat sampai pagi. Maka kita sebagai seorang muslim, kita memahami hadis tersebut. Kemudian setelah kita pahami, kita katakan ata'na, kita taati. Kita terima hadis tersebut. Kemudian ada orang-orang yang Mu'tazilah, yang lebih mendepankan akalnya dibandingkan dalil naqli. Kalau tidak masuk akal dia tolak. Dia mengatakan bahwasanya sadis agama Islam mengancam istri yang menolak berjima dengan suaminya, bahkan diancam dengan laknat. Maka kita sebagai seorang muslim dan muslimah hanya meyakini bahwasanya siapa yang hidup dalam naungan Islam, dalam bimbingan Islam, dalam adab-adab Islam, maka isinya adalah kebahagiaan, hidupnya kemuliaan, ketenangan, kenyamanan, ketinggian derajat dunia akhirat. Nah, hibati hafizakumullah. Kemudian penulis mengatakan syiar dari bimbingan Islam tersebut as-sitru wal afaf. Artinya slogan yang sangat kuat di dalam syariat Islam untuk menjaga kesucian wanita muslimah adalah sikap penutupan dan sikap menjaga kesucian. Itu syiarnya, as-sitru wal afaf. Semakin tertutup maka semakin bahagia, semakin menjaga sifat iffah, kesucian, baik itu ucapannya, pandangannya, pendengarannya, tangannya, kakinya, kemaluannya. Ya, maka semakin dia tenang, semakin dia mendapatkan ketinggian dunia akhirat. Wadithar wa tuhur wa zakat, dan selimutnya adalah kesucian dan juga pensucian. Wa rayatuha isya'atul adabi wa tathbitul akhlaq. Dan bendera yang diangkat dari bimbingan Islam adalah menyebarkan adab-adab, yaitu perbuatan dan ucapan yang baik-baik, dan menetapkan akhlak-akhlak yang mulia. Wa ghayatuha siyanatul syarafi wa himayatul fadilah. Dan tujuan utama dari bimbingan Islam tersebut adalah menjaga kemuliaan dan menjaga keutamaan. Wa satabqal mar'atul muslimatu rafi'atal janibi azizatal manali
sayyinatal akhlaqi ma damat mutamassikatan bidiniha muhafizatan ala awamiri rabbiha muti'atan li nabiyha rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, dan dengan begitu akan tetap seorang wanita muslimah tinggi kedudukannya, mulia derajatnya, terjaga akhlaknya. Selama kapan perempuan muslimah mendapatkan itu semua? Selama ia berpegang teguh dengan agamanya, selalu menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala Rabbnya, taat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, muslimatan wajha lillah, mud'inatan li syar'i wa hukmih. Dirinya menyerahkan hanya kepada Allah, taat kepada syariat Allah dan hukumnya, qa'imatan bi huquqil Islam, mendirikan hak-hak Islam, wa wajibatihi wa adabihi al-'idham bi kulli rahatin wa thiqatin wa itmi'nan. Dan kewajiban-kewajibannya, adab-adabnya yang agung, dengan lapang dada, dengan penuh percaya diri, dan dengan penuh ketenangan. Ini menjadi syiar bagi seorang wanita muslimah, bahwa dia tidak malu untuk menampakkan dirinya sebagai wanita muslimah, baik dari sisi pakaiannya, sisi dandanannya, sisi cara bergaulnya, sisi cara berbicaranya, sisi bergaulnya dengan lelaki yang bukan mahramnya. Ya, dia penuh dengan fiqh, percaya diri, dengan adab-adab Islam, syariat-syariat Islam yang mengatur dirinya. Ghairi multafitatin ilal hamali minan nas. Dia tidak pernah menoleh kepada manusia-manusia rendahan. Min du'atil fahishati wal fitnah. Yaitu orang-orang yang mengajak kepada tersebarnya perbuatan fahisyah dan tersebarnya perbuatan fitnah, perbuatan yang menimbulkan kekacauan. Litanala bidzalika as-sa'adata war-rahata fid dunya wal akhirah. Agar perempuan tersebut mendapat dengan hal itu semua mendapatkan kebahagiaan, ketenangan di dunia dan di akhirat. Wa tanala thawab al-'azim wal ajr al-jazila yauma liqa'illahi tabaraka wa ta'ala, dan juga akhirnya mendapatkan pahala yang besar, ganjaran yang banyak pada hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini saya ingin mengingatkan kenapa Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala, beliau mengingatkan tentang berpertemuan dengan Allah. Salah satu obat kiat yang sangat manjur agar seorang wanita muslimah mengerjakan syariat Islam, dari mulai menutup aurat, dari mulai tata berbicaranya, dari mulai apa saja yang asalnya buka aurat, yang asalnya mempunyai hubungan seenaknya dengan laki-laki yang bukan mahramnya, yang asalnya, maka salah satu kiat mudah untuk menyadarkan perempuan tersebut adalah ingat pertemuan dengan Allah. Ingat hidup ini tidak sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma batila." Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam keadaan batil, sia-sia. Dalam surat Shad ayat 27. Begitu juga di dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha?" Apakah kalian mengira bahwasanya kami telah menciptakan kalian dalam keadaan sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Tidak. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka ini kiat mudah bagi seorang wanita muslimah agar dia meniti jalan istiqamah, menutup aurat, lebih banyak di rumah, tidak berikhtilat, tidak berkhalwat, tidak bersafar tanpa mahram, dan semisalnya. Dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada perempuan. Ingatkan, ya, jika ada saudarimu yang belum meniti jalan istiqamah, belum benar-benar belajar, belum benar-benar memikirkan kehidupan akhirat, maka ingatkan dia bahwa semua dari kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian penulis mengatakan waqad ja'a fil Islam ma yadullu ala anna al-fitnata bin nisa idza waqa'at yatarattabu 'alaiha min al-mafasidi wal madari ma la yudraku madahu wa la tahmadu 'uqbahu. Dan telah ada di dalam agama Islam sesuatu yang menunjukkan bahwa fitnah wanita, godaan wanita, jika terjadi maka menyebabkan kerusakan-kerusakan dan keburukan-keburukan yang tidak dapat dihitung sampai mana buruknya dan tidak bisa dipuji sampai mana akibat buruknya. Walihada khafaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi khaufan 'aziman. Jadi perempuan godaan perempuan mendatangkan keburukan yang sangat besar. Ya, godaan perempuan mendatangkan keburukan yang sangat besar. Dan keburukan tersebut, ya, saya akan sebutkan nantinya bagaimana Islam sudah mengabarkan tentang keburukan-keburukan apabila seseorang mendapatkan godaan perempuan. Di antaranya saya akan sebutkan, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahaya, nanti kita akan sebutkan bahaya godaan perempuan. Ya, nanti kita akan sebutkan bahaya godaan perempuan. Kita lanjutkan dulu apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala. Walihada, oleh sebab inilah Nabi Muhammad SAW menakutinya atas umatnya dengan rasa takut yang besar. Dan Nabi wahadzaraha salawatullah wassalamu alaihi katsiran min maghibatiha wa su'i aqibatiha. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering memperingatkan dengan keras tentang buruknya akibat godaan perempuan. Nushan lil ummah, sebagai pemberi nasihat untuk umat. Wa ma'ziratan fi bayani dini tabaraka wa ta'ala, dinillahi tabaraka wa ta'ala. Dan sebagai alasan dalam menjelaskan agama Allah Subhanahu wa taala sebagai hujjah nantinya. Walaqad kana alaihi salatu wassalam mualliman aminan wa nasihan mushfiqan fima taraka khairan illa dalla al-ummata alaihi wala syarran illa hadzara minha. Dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pengajar yang amanah, yang suka memberikan kebaikan, yang sangat penyayang, tidak ada meninggalkan kebaikan apapun bentuknya kecuali telah menunjukkan kepada umat Islam akan kebaikan tersebut, dan tidak ada keburukan kecuali telah memperingatkan umatnya akan keburukan tersebut dengan peringatan yang keras. Lihat sekarang, kemudian pensyarah menyebutkan atau penulis menyebutkan bahaya dari godaan perempuan. Kata penulis Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Muhsin Al-Badr hafizahullah, rawal Bukhari wa Muslim min hadithi Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarra 'ala ar-rijal minan nisa. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Usamah bin Zaid termasuk hibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, meskipun ya warna kulit beliau hitam. Ini menunjukkan Islam tidak mengenal rasisme. Ya, syariat Islam tidak mengenal rasisme, golongan, kelompok atau apapun. Tapi yang menjadi ukuran adalah ketakwaan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, aku tidak pernah aku tinggalkan sepeninggalku sebuah godaan apapun yang paling berbahaya atas para lelaki dari wanita. Hadis ini menunjukkan bahwasanya
tidak ada ujian yang paling berat bagi para lelaki dari umat Nabi Muhammad SAW dibandingkan ujian godaan perempuan. Ujian godaan perempuan. Begitu juga kemudian beliau mengatakan, rawa Muslimun fi sahihi min hadithi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Artinya, hati-hatilah terhadap dunia. Hati-hatilah terhadap godaan wanita. Karena sesungguhnya godaan pertama, ujian pertama yang membinasakan Bani Israel ada pada perempuan. Ujian pertama yang membinasakan Bani Israel ada pada perempuan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperlebar masalah ini. Godaan perempuan sangat berbahaya. Makanya kita akan sebutkan dari sisi mana kenapa godaan perempuan sangat berbahaya. Sebelumnya saya ingin menambahkan bagaimana bahayanya godaan perempuan dalam hadis-hadis yang lain. Di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mar'ah tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Ini tambahannya dari dan penjelasan dari apa yang disebutkan oleh Syekh. Karena Syekh tadi menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW memperingatkan dengan keras umatnya, terutama para lelaki, tentang bahaya godaan perempuan. Dan beliau menyebutkan dua dalil. Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak menyebutkan dua dalil. Dalil yang pertama yang menunjukkan bahwa godaan paling berbahaya bagi para lelaki dari umat Nabi Muhammad SAW adalah perempuan. Dalil yang kedua menunjukkan bahwa Bani Israel binasa, ujian yang paling pertama mereka dapati adalah godaan perempuan. Nah, saya tambahkan bahayanya godaan perempuan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud dan yang lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mar'ah tuqbilu fi suratil syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Sesungguhnya perempuan di hadapan dari depan dalam bentuk setan, dan di hadapan dari belakang dalam bentuk setan. Mohon maaf para perempuan, jangan marah dulu dengan hadis ini. Kita lihat dulu penjelasan para ulama rahimahumullah ta'ala. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Kata beliau, qala al-ulama, para ulama berkata, makna hadis ini bahwa perempuan dilihat dari hadapan depan dalam bentuk setan, dari hadapan belakang dalam bentuk setan. Apa maksudnya? Maknanya adalah al-isyarah ilal hawa wa du'a ilal fitnati biha. Ini ucapan adalah merupakan isyarat untuk berhawa nafsu dan ajakan tergoda dengannya. Dilihat dari depan seperti syaitan, isyarat bahwasanya perempuan menyebabkan laki-laki berhawa nafsu kepadanya. Dari belakang menyebabkan laki-laki berhawa nafsu padanya. Ya, itu maksudnya. Lamma ja'alahu Allah Ta'ala fi nufus lima ja'alahu Allah Ta'ala fi nufusir rijal minal maili ila nisa wal iltidhazi binadharihinna wa ma yata'allaqu bihinna. Yang mana Allah telah menjadikan pada diri para lelaki condong kepada perempuan, merasa lezat dengan melihat para perempuan tersebut dan apa saja yang ada kaitannya dengan para perempuan tersebut. Fahiya syabihatun bisyaitan. Maka dia perempuan sama dengan syaitan.
fi du'aihi ila syarr biwaswasatihi wa tazyinihi lah. Samanya dari sisi apa? Mengajak kepada keburukan, memberikan bisikan-bisikan, mengindahkan keburukan tersebut. Itu maknanya. Bahwa perempuan dilihat dari depan dalam bentuk setan, dilihat dari belakang dalam bentuk setan. Ini orang-orang Mu'tazilah, orang-orang munafik di zaman sekarang yang menolak syariat Islam, menolak ayat Quran, menolak hadis Rasul karena tidak sesuai dengan akalnya. Mereka pasti tidak percaya dan tidak mau terima hadis ini. Ya sudahlah. Anda tidak terima, itu urusan Anda. Anda akan berhadapan nanti dengan Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Tetapi kita kaum muslimin mengatakan aman Nabi. Kita beriman dengannya. Selama hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, kita terima. Dan apalagi terdapat penjelasan dari para ulama. Samanya perempuan dengan syaitan dilihat dari sisi bahwa godaan perempuan dalam mengajak kepada para lelaki untuk melakukan keburukan. Bisikan perempuan kepada para lelaki sama dengan bisikan syaitan, itu untuk mengajak kepada perempuan. Penghiasan keburukan dari godaan perempuan sama dengan penghiasan keburukan dari godaan syaitan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita ingin menjelaskan dari sisi mana bahayanya godaan perempuan bagi para lelaki. Ada sekitar 4 sisi. Yang pertama, sisi bahayanya godaan perempuan bagi para lelaki adalah bahwa syaitan, senjata utamanya dalam mengganggu manusia adalah dengan godaan perempuan. Ini sisi ini harus dipahami betul-betul. Salah satu senjata paling utama dipakai oleh syaitan, iblis, dan para pengikutnya untuk menyimpangkan manusia dari jalan Allah yang benar adalah dengan ujian, dengan godaan perempuan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat surat Al-A'raf ayat 17 sebagai dalil akan sisi ini. Bahwa Allah berfirman, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Yang artinya, kemudian kata iblis berjanji kepada Allah setelah doanya dikabulkan oleh Allah, yaitu dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Kemudian iblis berjanji, "Sungguh aku akan benar-benar datangi hamba-hambamu dari sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri." Ya. Dan engkau tidak mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Kalau kita baca tafsir dari ayat ini, seperti misalkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwa yang dimaksud mendatangi dari pertama kali dari depan, ya, mendatangi dari depan. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Usyakkikum fi akhiratihim." Aku ragukan dalam hati mereka tentang kehidupan akhirat. Benar atau enggak? Benar enggak sih setelah kematian itu ada namanya fitnatul qabr, pertanyaan dalam kubur? Benar nggak sih setelah fitnatul qabr itu ada siksa atau nikmat kubur? Benar nggak sih setelah siksa atau nikmat kubur itu kemudian nanti dibangkitkan, kemudian dihisab, kemudian berjalan di atas syarat? Diragukan di dalam dirinya. Makanya tidak benar cara memahami Al-Quran dengan konsep keraguan. Tidak benar cara memahami Islam dengan konsep keraguan. Cara memahami Al-Quran maksudnya. Memahami Al-Quran dengan konsep keraguan yang diusung dengan bahasa hermeneutika. Ini konsep keraguan. Meragukan ayat, meragukan harus ada kritisi dalam ayat. Tidak. Ayat Allah turunkan dan Allah berikan kepada kita akal untuk memahaminya, bukan untuk mengkritisinya. Kita cukup untuk mengatakan sami'na wa ata'na.
Kemudian ahibati hafizakumullah, dan dari belakang, sisi belakang diganggu oleh iblis, sisi belakang apa maksudnya? Kata Abdullah bin Abbas, "Uraqibuhum fi dunya." Aku cintakan kepada mereka tentang perkara dunia mereka, harta, tahta, wanita, sehingga lupa kehidupan akhir. Sudah diragukan di dalam hatinya kehidupan akhirat, dicintakan pula kehidupan dunia. Wa an animani ashbaha alaihim amradinihim. Artinya atau usyabbiha alaihim amradinihim. Ashbaha alaihim amradinihim. Maksudnya adalah aku membuat syubhat dalam perkara agama mereka. Hal-hal yang sudah jelas-jelas wajib akibat syubhat menjadi samar-samar. Hal-hal yang sudah jelas-jelas haram akibat syubhat menjadi samar-samar. Itu godaan iblis dari sisi kanan. Godaan iblis dari sisi kiri ini yang menjadi pembicaraan, yaitu usyahi lahum al-ma'asi. Aku syahwatkan kepada mereka maksiat. Ya, aku syahwatkan kepada mereka maksiat. Nah, ini yang dimaksud dengan sisi yang pertama, bahwasanya bahayanya godaan wanita bagi seorang muslim adalah senjata paling ampuh dipakai oleh syaitan melalui godaan perempuan, dengan dalil surat Al-A'raf ayat 17. Kemudian juga disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 14 sampai 15. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Yang artinya diindahkan untuk manusia pandangan terhadap kecintaan syahwat dari perempuan. Pertama kali kecintaan syahwat terhadap perempuan. Kemudian baru anak-anak, baru emas, perak yang bertumpuk-tumpuk. Baru setelah itu kuda, peliharaan, kemudian binatang ternak. Kemudian setelah itu pertanian. Itulah perhiasan kehidupan dunia yang bisa menipu. Godaan paling pertama yaitu perempuan. Makanya tidak heran setelah itu seorang tabi'i terkenal, Al-Hasan bin Al-Yasar Al-Basri rahimahullahu taala, menafsiri ayat ini, yaitu surat Ali Imran ayat 14, zuyyina, diindahkan, ay zayyana lahum syaitan. Maksudnya adalah syaitan mengindahkan pada manusia kecintaan terhadap syahwat perempuan. Nah, ini pertama kali syahwat, godaan yang paling utama dari seluruh godaan lainnya, yaitu perempuan. Begitu juga perkataan ini, perkataan tadi disebutkan di dalam kitab, dituliskan oleh Imam Ibnu Abi Hatim, ya, di dalam kitab hadisnya Imam Ibnu Abi Hatim. Kemudian juga perkataan yang lain disebutkan oleh tabi'i terkenal juga, Sa'id ibn Musayyab rahimahullah. Beliau mengatakan, ma ya'isa syaitan min syai'in illa atahu min qibalin nisa. Syaitan tidak pernah putus asa dari sesuatu apapun. Jika putus asa, maka ia akan datang dengan godaan perempuan. Senjata paling ampuh dari syaitan adalah dengan godaan perempuan. Dan ini disebutkan di dalam kitab Dhammul Hawa. Dan ahibati hafizakumullah ta'ala, ada perkataan indah bagaimana bahayanya godaan perempuan yang merupakan senjata paling ampuh dipakai oleh syaitan menyimpangkan manusia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, an-nisa habailus syaitan, yang artinya perempuan adalah tali kailnya syaitan. Tali kailnya syaitan. Jadi kalau ada orang mancing, ya, ini alat pancingnya, kemudian ada benangnya, kemudian ada jarumnya namanya.
kailnya, ya, kail, benang, kemudian alat pancingnya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, an-nisa habailu syaitan. Perempuan adalah tali-tali pancing syaitan. Tali-tali pancing syaitan. Ini perkataan disebutkan di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Dan yang dimaksud dengan tali-tali syaitan, maksudnya adalah alat untuk berburu. Alat untuk berburu. Jadi, sebagaimana sudah saya sebutkan, bahwasanya godaan perempuan adalah senjata paling ampuh yang dipakai oleh syaitan untuk menggoda manusia. Oleh sebab itulah syaitan sangat ingin perempuan keluar dari rumahnya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang perempuan untuk keluar rumah tanpa ada keperluan yang mendesak. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu 'aurah idza kharajat istashrafaha syaitan." Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar rumah, maka syaitan akan melakukan istishraf padanya. Kata para ulama, orang Arab ketika mengatakan istashrafa syai' idza rafa'a basarahu ilaih wa basata kaffahu fawqa hajibai kasal mustadhil minasyams fatakhayyala farahul khabith wa huwa yarqubu farisatahu liyastadaha wa yastadu biha. Artinya, orang Arab mengatakan, kan tadi hadisnya berbunyi begini, wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar rumah, maka syaitan akan mengistishrafnya. Apa arti istishraf? Istishraf adalah jika seseorang mengangkat penglihatannya, kemudian meletakkan telapak tangannya di atas alisnya, seperti seseorang menutupi dari panas terik matahari. Ya, jadi benar-benar seperti dia mengintai. Syaitan mengintai perempuan tersebut agar dia keluar rumah. Ketika dia keluar rumah, maka dijadikan sebagai alat tali pancing agar manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan oleh Imam At-Tibi rahimahullah, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Faidul Qadir yang ditulis oleh Al-Munawi rahimahullah, bahwa At-Tibi berkata, wal ma'na al-mutabadiru annaha ma damat fi khidriha lam yatma'ish syaitanu fiha. Jadi ingat ya baik-baik, perempuan itu aurat. Jika dia keluar rumah, maka syaitan akan mengintainya, menjadikannya santapan untuk laki-laki hidung belang, menjadikannya sebagai hidangan bagi laki-laki jalang. Ya, makanya Imam At-Tibi rahimahullah mengatakan, makna yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa perempuan selama masih dalam rumahnya, maka syaitan tidak tamak dengan perempuan tersebut. Fi ighwa'in nas, untuk menjadikannya sebagai godaan menyesatkan manusia. Fa idza kharajat tami'a wa atma' li annaha habailuhu wa a'zamu fakhuhihi. Apabila perempuan tersebut sudah keluar rumah, maka iblis tamak, rakus untuk menjadikan perempuan tersebut sebagai godaan bagi laki-laki. Wa atma', dan akhirnya perempuan tersebut benar-benar menjadikan laki-laki berhawa nafsu kepadanya. Kenapa? Karena perempuan habail, tali-tali kail, pancingan yang digunakan oleh syaitan. Dan a'zamu fakhuhi, yaitu godaannya yang paling besar. Ini hati-hati. Jadi hati-hati laki-laki, lebih-lebih juga perempuan. Karena perempuanlah penyebab akhirnya para lelaki tersebut mereka terbangun syahwatnya.
Ada perkataan yang menarik dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ad-Da' wad Dawa. Beliau mengatakan, Ammal lahadhat fahiya ra'idatus syahwah wa rasuluha. Adapun lahadhat, yaitu pandangan-pandangan mata menatap kepada perempuan-perempuan yang bukan mahram, maka dia adalah bendera yang naik untuk menaikkan syahwat. Dan dia adalah utusan yang menimbulkan syahwat. Wa hifdhuha aslu hifdzil farj. Dan menjaga pandangan pokok dari menjaga kemaluan. Banyak orang berzina karena tidak menjaga pandangannya. Ya. Faman atlaqa basarahu awradahu mawaridal halakat. Barang siapa yang meluaskan pandangannya, maka menjerumuskan dirinya pada jurang-jurang kebinasaan. Wan nadharu aslu 'ammatil hawadith allati tusibul insana. Dan penglihatan pokok kejadian-kejadian secara menyeluruh yang menimpa manusia. Seorang bisa berzina gara-gara melihat. Meskipun dia ahli ibadah, hafal Quran, gara-gara dia melihat yang haram, maka akhirnya dia tidak dapat menahan syahwatnya. Ya, karena penglihatan aslu amatil hawadits, pokok segala sesuatu yang terjadi yang menimpa manusia. Fa innan nadhrata tuwallidu khatratan. Sesungguhnya penglihatan melahirkan besitan di dalam hati. Summa tuwallidul khatratu fikratan. Kemudian dari apa yang terbesit dalam hati, maka naik menjadi sebuah pemikiran. Summa tuwallidul fikrata syahwatan. Kemudian dari fikiran yang kotor tersebut melahirkan, menghasilkan syahwat. Summa tuwallidu syahwatu iradatan. Kemudian syahwat melahirkan keinginan. Summa taqwa. Lalu keinginan tersebut tambah besar. Fatasiru azimah. Kemudian menjadi tekad bulat. Jazimah. Yang benar-benar ingin dikerjakan. Fayaqa'ul fi'lu walabud. Ma lam yamna' minhu mani'. Maka pasti terjadi. Bagaimanapun selama tidak ada penghalangnya. Wa fi hadza qila as-sabru ala ghaddzil tarf aisaru min as-sabri ala alamin ba'dahu. Oleh sebab itulah ada orang yang mengatakan perkataan indah, sabar menahan pandangan lebih mudah dibandingkan sabar mendapatkan kerugian setelah tidak menahan pandangan. Jadi sabar pada langkah pertama menahan pandangan. Ini lebih mudah dibandingkan seseorang bersabar atas penyakit atau kerugian yang didapati setelah tidak dapat menahan pandangan. Nah, ini sisi pertama kenapa bahaya godaan perempuan sangat berbahaya. Yaitu dilihat dari godaan perempuan adalah senjata paling ampuh yang digunakan oleh syaitan. Bahkan dia adalah tali-tali kail yang digunakan oleh syaitan untuk menyimpangkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya nasihatkan kepada para perempuan, jangan sampai menjadi senjatanya syaitan dalam mengganggu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kira-kira ini dulu yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang saya akan menyebutkan sisi kedua, sisi ketiga, sisi keempat tentang bahaya godaan perempuan. Jadi sekali lagi saya katakan bahaya godaan perempuan dari sisi bahwa godaan perempuan senjata paling ampuh, senjata paling utama yang dipakai oleh syaitan untuk menyimpangkan manusia, terutama para laki, dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Saya kembalikan kepada pembawa acara Saudara Ari hafizahullahu ta'ala. Naam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Ahmad Zainuddin Alsi hafizallahu ta'ala yang telah berkenan membimbing kita menyampaikan pelajaran yang bermanfaat untuk
pemirsa dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, serta faedahnya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik ikhwatal Islam, kami persilahkan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. Pertama, kami mohon pertanyaan Anda disesuaikan dengan pembahasan ini saja. Yang kedua, bagi Anda yang bertanya langsung fokus pada pertanyaannya saja. Yang pertama kami bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bagaimana kalau suami saya kerja di tempat yang bercampur antara laki-laki dan perempuan sehingga terjadi ikhtilat. Sedangkan suami selalu berusaha untuk menjaga dirinya. Suami berencana untuk keluar dari pekerjaan, namun yang jadi pertimbangan adalah saat ini belum ada penghasilan lain selain kerja di situ. Apakah suami keluar kerja sekarang ini merupakan hal yang urgent atau tidak? Mohon diberikan nasihat kepada keluarga kami. Ustaz, silakan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullah taala, secara hukum fikih para ulama menyebutkan hukum bekerja di tempat yang terjadi percampuran antara laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ada pembatas, yaitu seorang tidak diperbolehkan untuk bekerja di tempat yang terjadi percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa pembatas. Karena di dalamnya terdapat bahaya yang besar dan fitnah, perbuatan yang mengakibatkan kekacauan. Dan dia wajib untuk mengkondisikan dirinya bekerja di tempat yang tidak ada percampuran antara laki-laki dan perempuan. Dia wajib mengkondisikan dirinya untuk bekerja di tempat yang tidak ada percampuran antara laki-laki dan perempuan. Karena hal ini bisa menyebabkan dia akhirnya benar-benar masuk ke dalam godaan syaitan. Dan saya katakan kepada suami tersebut, teruslah yakin dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jaz. Berusahalah untuk sesuatu yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu lemah. Maka berusahalah seseorang mencari pekerjaan yang halal, yang tidak ada perbuatan maksiat di dalamnya, dan itu banyak. Dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan lemah. Ini yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihatnya. Semoga menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat dari saudari kita, Fulanah di Majalengka, yang bertanya sebagai berikut. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana nasihat atau kiat istiqomah dari Ustadz untuk dapat kita sebagai mahasiswi terhindar dari lawan jenis, fitnah lawan jenis. Terlebih anak saat ini sedang menuntut ilmu atau menjadi mahasiswi di kampus yang terdapat di dalamnya percampuran antara laki-laki dan perempuan. Mohon nasihat dan masukannya dari Ustadz. Syukron, jazakallahu khairan. Ustadz, silakan. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asal hukumnya sama antara bekerja dengan belajar.
bahwasanya tidak diperbolehkan untuk belajar di tempat yang terjadi percampuran antara laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ada hijab yang menutupi pandangan mereka. Tidak diperbolehkan asal hukumnya. Tetapi kalau seandainya sudah masuk ke dalam kampus tersebut dan tidak sanggup untuk keluar karena satu dan lain hal seperti biaya, kesulitan, dan semisalnya, maka pada saat itu dia wajib untuk berusaha semaksimal mungkin tidak melakukan ikhtilat, percampuran antara laki-laki dan perempuan. Apalagi sampai khalwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wad-dukhula 'alan nisa." Jauhi oleh kalian memasuki tempat-tempat wanita. Dan menjauhi tempat-tempat yang dan juga kegiatan-kegiatan yang di dalamnya terjadi ikhtilat. Berusaha. Dia wajib mengusahakan. Kalau seandainya dia memang ingin melanjutkan kuliah di tempat tersebut. Tetapi tentunya yang lebih baik dia berkuliah di tempat yang tidak ada ikhtilat. Dan di zaman sekarang sudah banyak tempat-tempat kuliah tersebut. Kalau seandainya dia tidak sanggup untuk keluar karena satu dan lain hal yang belum bisa dia lakukan, maka dia berusaha agar tidak terjadi ikhtilat. Meminimalisir ikhtilat yang ada. Apalagi sampai khalwat. Tetapi langkah yang paling utama dia tidak diperbolehkan untuk belajar di tempat yang terjadi ikhtilat, percampuran laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ada hijab yang menutupi pandangan mereka. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihatnya. Berikut kami bacakan kembali dari pesan singkat. Pertanyaan dari Bapak Zainal yang bertanya di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan sebagai berikut. Ustadz, ketika kita beraktivitas di pasar, bagaimana menghindari zina mata dalam beraktivitas dalam pasar, khususnya sebagai penjual? Sebagai tambahan, kalau kita bersama orang-orang yang mengenal agama, pasti menjaga pandangan. Tapi kalau sesama dengan penjual dan membeli, biasanya untuk mengakrabkan diri kita susah untuk menjaga pandangan. Silakan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba ala ibni Adam hadzahu minaz zina la mahalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan atas anak Adam bagiannya dari perbuatan zina. Adraka dzalika la mahalah. Dia pasti mendapatinya, tidak mungkin tidak. Fazina al-ain an-nazar. Zina mata adalah dengan melihat. Ini yang terjadi yang disebutkan oleh pedagang di pasar tadi. Hadis ini memberikan keterangan, kabar bahwa mau tidak mau mata kita pasti akan tertoleh kepada yang haram. Tetapi sebagai seorang muslim, dia harus menjaganya. Dan hadis tadi riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Imam Ahmad dengan lafaz kullu bani Adam lahu hadzuhu minaz zina. Fa zinal ainaini nazar. Setiap anak Adam dia mendapatkan bagiannya dari perbuatan zina. Zina kedua mata adalah dengan melihat. Maka nasihat saya agar pedagang di pasar tetap terjaga pandangannya, maka tidak ada lain kecuali dia mengamalkan surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para lelaki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Jadi meskipun ada pembeli perempuan, maka kita tetap
menjaga agar tidak melihat kepada perempuan tersebut. Ya, menjaga agar tidak melihat kepada perempuan tersebut. Begitu juga perempuan. Penjualnya perempuan, pembelinya laki-laki. Qul lil mu'minat yaghuddu min absarihim. Katakanlah, wahai Muhammad SAW, untuk wanita-wanita beriman agar mereka yaghuddna min absarihinna, menjaga pandangan mereka. Ya. Maka caranya saat Anda sebagai pedagang di pasar tidak ada cara lain kecuali mengamalkan surah An-Nur ayat 30 atau surah An-Nur ayat 31. Menundukkan pandangan, menjaga pandangan, tidak meluas-luaskan pandangan. Wallahu a'lam. Nah, Barakallahu fikum. Terima kasih para Ustadz yang telah menjawab pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung menghubungi kami via telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Dengan hamba Allah, mau bertanya Pak Ustadz. Silahkan. Saya ini punya penyakit sudah 4 tahun, kelainan saraf Pak Ustadz. Saya sudah periksa di dokter, tapi tidak ada perubahan. Jadi sekarang saya memilih terapi herbal Pak Ustadz. Jadi sekarang menjalani terapi akupuntur. Alhamdulillah baru sekali berjalan sudah ada perubahan. Tapi yang jadi masalahnya itu Pak Ustadz, laki-laki yang terapikan saya, iya Pak Ustadz. Jadi pernah Pak Ustadz itu baru sekali saya berkholwat begitu Pak Ustadz. Sebenarnya saya tidak mau begitu, tapi harus menjalani terapi beberapa kali lagi. Tapi saya takut dosa Pak Ustadz, makanya saya bertanya dulu di Pak Ustadz, apakah saya berterapi lagi nanti dikategorikan darurat atau bagaimana ya Pak Ustadz? Ya, makasih ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Diharamkan seorang wanita muslimah untuk berobat kepada dokter laki-laki jika ada dokter perempuan yang menyebabkan dengan berobatnya kepada dokter laki-laki tersebut dia berdua-duaan atau membuka aurat. Asal hukumnya diharamkan. Kecuali jika tidak ada dokter perempuan dan hal tersebut bisa membahayakan nyawanya. Maka pada saat itu dia berobat kepada dokter laki-laki atau yang semisalnya. Karena bisa membahayakan nyawanya. Itu pun dengan syarat-syarat yang begitu ketat. Di antaranya tidak boleh terjadi khalwat. Harus ada mahram yang menemaninya. Yang kedua, tidak membuka aurat kecuali dalam keadaan yang sangat diperlukan untuk pengobatan. Jadi batasannya itu. Apabila seorang perempuan ingin berobat, maka haram hukumnya berobat kepada dokter laki-laki jika masih ada dokter perempuan. Kecuali jika tidak ada dokter perempuan dan dikhawatirkan menyebabkan kematian ataupun keadaan yang sangat tragis pada pasien perempuan tersebut, maka boleh dia berobat kepada dokter laki-laki dengan syarat yang sangat ketat. Di antaranya ditemani oleh mahramnya, tidak boleh berdua-duaan, dan tidak membuka aurat kecuali yang sangat diperlukan. Nah, berkenaan dengan ibu yang bertanya tadi, maka saya nasihatkan carilah herbalis, kemudian juga ahli medis yang perempuan, dan itu lebih berkah dan juga lebih tenang di dalam hati. Bukti nyata, ibu sendiri juga tidak nyaman dengan terjadinya khalwat dengan laki-laki tersebut. Semoga yang sakit dari kaum muslimin, terutama yang bertanya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabban nas
mudhibil ba's, ishfi anta syafi, la shifaa illa shifaa'u, shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon kembali. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa? Di mana ini? Mbak Allah di Sumatera. Pak. Ibu, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya ya Bu. Ibu cukup mendengarkan via gagang telepon saja. Ya, telepon. Kecilkan televisinya ya, volumenya. Ya. Sudah Ibu? Sudah. Silakan bertanya Bu. Saya hamba Allah dari Sumatera, Pak. Iya, silakan Ibu. Saya mau tanya tentang sholat. Apakah sholat yang tinggal selama ini harus diqodho? Maksudnya Ibu yang sholat yang dulu tidak dikerjakan karena ada disengaja atau maksudnya ada sesuatu baru haid atau gimana? Ya ada yang sengaja, juga yang masih muda-muda dulu, Pak. Oh ya. Nah, yang pertama, yang kedua, apa boleh sholat sunat apa namanya itu, Pak? Bukan fajar apa ya? Apa Bu? Sholat sunat habis sholat subuh itu loh, Pak. Sholat apa namanya? Oh, sholat fajar. Dengan sholat duha habis sholat subuh. Kalau sebelum sholat subuh sholat fajar. Bukan, Pak, yang habis sholat subuh itu kan lupa sih saya sih. Ya, gimana pertanyaannya? Apakah boleh sholat sunat itu digabungkan dengan sholat sunat duha gitu? Oh, iya. Sholat cukup ya Bu ya? Iya Pak ya. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf kepada Ustadz, pertanyaannya tidak sesuai dengan pembahasan kita di kesempatan kali ini. Silakan Ustadz, kalau mau diberikan nasihat dan jawaban, silakan. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Adapun permasalahan yang pertama yaitu hukum mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja. Maka poin pertama, tidak ada khilaf di antara para ulama wajibnya mengqadha salat yang ditinggalkan dikarenakan ada alasan syariat seperti ketiduran ataupun kelupaan. Maka ini wajib diqadha karena itu alasan yang dibenarkan oleh syariat. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa terhadap satu salat atau ketiduran darinya, maka penebusnya adalah dia mengerjakan salat tersebut jika dia ingat. Ini tidak ada khilaf di antara para ulama. Salat yang ditinggalkan karena kelupaan ataupun karena ketiduran wajib untuk diqadha. Begitu juga dalam hadis riwayat Bukhari, man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha, la kaffarata laha illa dzalik. Barang siapa yang lupa terhadap sebuah salat, maka hendaklah dia mengerjakannya jika ia mengingatnya. Tidak ada penebus atasnya kecuali itu. Adapun permasalahan mengqadha salat bagi yang meninggalkan salat dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, padahal dia muslim baligh berakal, kemudian bukan wanita yang haid dan nifas, maka terjadi khilaf di antara para ulama bahwa jumhur, kebanyakan para ulama berpendapat wajib mengqadha. Dan jumhur, kebanyakan para ulama berdalil dengan hadis yang saya sebutkan tadi. Mereka mengatakan sisi pendalilannya annahu yadullu ala wujubil qadha 'ala an-nasi ma'a suqutil itsm wa raf'il haraj anhu fal 'amidu aula. Bahwa hadis tadi menunjukkan wajibnya mengqadha
bagi orang yang kelupaan atau ketiduran. Namun dia tidak berdosa dan tidak ada kesalahan atasnya. Kalau begitu, kata jumhur, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa alasan syar'i lebih utama untuk mengqadha. Yang kelupaan saja wajib mengqadha, sedangkan yang tidak kelupaan sengaja meninggalkan padahal dia wajib, maka lebih utama untuk wajib mengqadha. Dan sebagian ulama peneliti, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Ibn Hazm, sebagian ulama dari mazhab Syafi'i, bahwasanya berpendapat bahwasanya sholat wajib yang ditinggalkan dengan sengaja tanpa ada alasan syariat, padahal dia muslim yang wajib untuk mendirikan sholat, maka tidak ada qadha atasnya. Kenapa? Karena dia sudah tidak diterima sholatnya karena dia mengerjakannya di selain waktunya. Tidak diterima sholatnya karena dia mengerjakannya di selain waktunya. Ya, di selain waktunya. Dan belum ada dalil khusus dari Rasulullah SAW akan hal ini. Dan barang siapa yang mengerjakan sholat di selain waktunya, berarti itu perbuatan bid'ah. Berarti itu perbuatan bid'ah. Dan saya lebih condong kepada pendapat ini, bahwa siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, tanpa alasan syariat, kemudian dia ingin bertobat, maka dia bertobat dengan sebenar-benar tobat. Dia menyesal, beristighfar atas perbuatannya tersebut karena dosanya sangat besar. Dosanya bisa menyebabkan kepada kekufuran. Lebih dahsyat daripada dosa berzina dengan ibu kandung, membunuh bapak kandung. Kemudian dia bertobat dengan cara terus mengerjakan sholat. Dan bertobat dengan cara bertekad untuk tidak pernah tidak sholat. Dan tidak ada qadha atasnya. Ya, tidak ada qadha atasnya. Adapun ahibati hafizakumullahu taala, apa hukum menggabung salat isyraq? Yang ibu maksud tadi mungkin salat isyraq, yaitu orang salat subuh berzikir sampai terbit matahari, kemudian ditinggikan sedikit setengah 15 menit, kemudian salat 2 rakaat. Itu namanya salat isyraq. Apa hukumnya menggabung dengan salat duha? Maka kita perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa salat isyraq adalah salat duha di awal waktu. Ya, salat isyraq adalah salat duha di awal waktu. Jadi kalau ibu mengerjakan salat isyraq, itu berarti ibu juga sedang mengerjakan salat duha, karena salat isyraq dikerjakan di waktu duha. Dalil yang menunjukkan akan hal ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal ghadata fi jamaah," siapa yang salat subuh dilakukan secara berjamaah, "thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a syams." Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. "Thumma shalla rak'atain." Kemudian salat 2 rakaat. "Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah." Maka baginya seperti pahala haji dan umrah. Dalam hadis, dalam tambahannya tammatin tamma, yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya salat isyraq disebut dengan salat duha di awal waktu. Maka apabila ibu mengerjakan salat isyraq, berarti ibu mengerjakan salat duha di awal waktu. Itu pendapat yang lebih kita kuatkan. Meskipun sebagian ulama ada yang membedakan antara salat isyraq dengan salat duha. Wallahu a'lam. Naam. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan dan nasihat yang bermanfaat yang Ustadz berikan kepada penanya khususnya, baik dari telepon maupun pesan singkat. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya.
Dan nampaknya waktu juga memisahkan kita Ustadz. Sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan ihtitam atau rangkuman dari penjelasan Ustadz di kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya ingin menegaskan kembali apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini, bahwa harus menjadi akidah, keyakinan yang sangat kokoh, tidak boleh ragu di dalam hati seorang muslim bahwa segala syariat Islam yang ada di dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih, jika perintah dikerjakan, jika larangan dijauhi, maka pasti tidak ada boleh keraguan di dalamnya, mendatangkan kebahagiaan, kemuliaan, kejayaan, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Ini poin pertama. Poin yang kedua, bahwasanya di dalam agama Islam, godaan yang paling berbahaya bagi para lelaki adalah godaan perempuan. Dilihat dari sisi seperti yang sudah kita pelajari, bahwasanya godaan perempuan adalah senjata paling utama, paling ampuh yang digunakan oleh syaitan untuk menyimpangkan manusia dari jalan yang benar. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, An-nisa habailu syaitan. Para perempuan tali kailnya syaitan untuk mengait para lelaki sehingga menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini beratnya godaan perempuan, berbahayanya godaan perempuan, yaitu merupakan senjata paling utama digunakan oleh syaitan menyimpangkan manusia, terutama laki-laki, dari jalan Allah. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.